Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Ana ingin memberikan penjelasan yang ringkas, tapi mohon diingat. Para ulama menyebutkan berbakti atau berbuat baik kepada orang itu dengan dua amalan. Yang pertama adalah dengan lisan. Berbakti kepada orang tua dengan lisan kita. Yang kedua dengan raga kita. Allah berikan itu kepada kita. Allah kasih sama kita lisan yang dengannya kita bisa berbicara, dan Allah berikan kepada kita raga yang dengannya kita bisa bekerja. Yang berusaha untuk memenuhi dua hal ini, para ulama menyebutkan dia insya Allah sampai kepada makna ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ihsana itu dengan apa? Dengan dua tadi. Dengan lisan dan dengan raga kita. Baik. Yang pertama berkaitan dengan lisan. Orang tua itu harus mendapatkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau mau ngomong itu milih kosakata yang indah dengan intonasi yang bagus. Kenapa? Karena lisan ini bisa menembus apa yang tidak ditembus dengan jarum. Orang kalau ngomong itu, dan antum kalau sudah ngomong lepas nggak bisa balik, nggak bisa balik, mau dibalikin nggak bisa. Makanya Allah Azza wa Jalla benar-benar menyuruh sang anak ini untuk berkata yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Jadi ada dua hal ketika berbicara sama orang tua. Yang pertama jangan menyakiti. Yang kedua memilih kata-kata yang mulia. Karena ada anak yang nggak pernah nyakitin orang tua, tapi kalau ngomong adem, ngomong apa ya? Nggak ada penghormatan, tapi dia nggak menyakitin orang tua. Itu juga nggak boleh seperti itu. Allah ketika mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah satu atau kedua orang tuamu dalam kondisi tua dan dia dalam perawatan, Allah sebutkan kondisi tua. Kenapa? Kalau kondisi muda kita nggak berani ngomong yang nggak enak sama orang tua, bisa digampar gitu sama orang tua. Karena pada waktu kita kecil kita butuh sama orang tua, maka kita berusaha berbakti karena kebutuhan, bukan karena kebaktian. Akan terbukti ini anak-anak berbakti apa tidak ketika tua orang tuanya. Karena ada anak-anak muda, oh masya Allah dia taat sama orang tuanya, masya Allah sama orang tuanya. Lihat ketika orang tuanya sudah tua, bagaimana sikap dia. Ketika orang tuanya butuh sama anak. Ada masa orang tua itu sudah tua, udah sepuh, dia jalan kadang kala sulit. Itu anak, bagaimana sikap dia untuk makan ketahuan. Sebagian kita lebih sibuk sama istri dan anak-anak daripada sama orang tua. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Wala tanharhuma, apalagi menghardik keduanya. Terus gimana caranya? Ini wa qul lahuma qawlan karim. Katakan untuk keduanya perkataan yang mulia. Milih, mau ngomong sama orang tua itu milih. Taib. Itu yang pertama. Berbakti sama orang tua dengan lisan. Yang kedua dengan raga kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mendampingi orang tua kita. Dengan tubuh kita, bukan dengan harta. Banyak diantaranya pokok kasih fulus, kirimin fulus, pikir dia cukup. Itu kebutuhan. Engkau berikan nafkah kepada orang tua juga kewajiban. Tapi bagaimana Allah berfirman di surat Luqman
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksa anak untuk melakukan kemaksiatan, apa sikap anak? Fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Hukum asalnya kita harus taat dengan perintah orang tua, tapi kalau sudah nyuruh kemaksiatan, fala tuti'hum. Taib, nggak taat. Apa sikapku? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi sohib. Tahu mana sohib gitu? Kita sering nama sohib. Engkau jadi sohib buat orang tua. Ini kafir orang tuanya jemaah. Nggak beriman. Allah perintahkan kepada anak wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau sahabati kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Bagaimana dengan orang tua yang muslim? Kalau sama orang tua yang non muslim aja kita tetap harus mendampingi orang tua demi berbakti kepada keduanya. Ini sesuatu yang kadang-kala kita lupa. Ada hak tubuh kita buat orang tua kita. Ada hak orang tua kita terhadap tubuh kita. Kenapa? Kita ini pernah berada di tubuh orang tua kita, jemaah. Kita adalah belahan jiwa mereka. Ketika antum besar, antum menjauh dari orang tua, dampingi keduanya. Ahibati billah. Kemudian ada kejadian lain. Bagaimana seorang yang datang dari Yaman, jemaah. Datang dari Yaman ke Madinah. Coba nanti dicek berapa, 1400 km mungkin ya. Datang dari Yaman menuju ke Madinah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aqbaltu minal Yaman. Aku datang dari Yaman. Dia ingin mengasih tahu aku datang dari tempat yang jauh. Ubayy alal hijrah wal jihad. Sama, aku hendak berbaiat dalam rangka berhijrah dan berjihad. Bayangin, dia ingin mendampingi Nabi SAW, ingin sholat di belakang Rasul SAW, ingin dapat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan Nabi, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Qala na'am, ibuku masih hidup. Ilzam rijlaha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu, di sana surga, jangan kemana-mana. Maka subhanallah jemaah, orang yang paling berhak kita dampingin itu orang tua kita.